Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Viva Ariyanti sebagai perwakilan dari tim Humas, Panitia Preparation for Campus Activity di tahun 2025 yang menjadi narahubung di hari ini dan juga hari-hari berikutnya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Amir Mukhtar, yang telah bersedia untuk menjadi pemateri dalam pematerian keagamaan Islam PCA 2025. Selanjutnya, di kegiatan rekaman materi ini akan dilaksanakan bersama rekan panitia lainnya seperti asesor dan juga para mentor lainnya. Di sini ada teman saya yaitu Elizabeth Marbun selaku perwakilan dari asesor. Uh, Boleh saya serahkan kepada Elizabeth. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Afifa karena sudah menjadi narahubung di sesi pematerian kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kepada Kang Amir selaku pemateri kita hari ini yang akan memberikan ilmunya untuk kegiatan mentoring PCA 2025. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para mentor yang sudah eh, meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam sesi pematerian kali ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kang Amir. Kepada Kang Amir, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, siap. Terima kasih. Suaranya masuk kan ya? Jelas ya? Jelas, Kang. Oke, siap. Sebelumnya boleh minta tolong di-share screen nggak PPT yang udah aku kirim, Baik, teman-teman. Kang. Tunggu sebentar ya, Kang. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke, sambil menunggu mungkin ya, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqan jihadi. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala uh, karena nikmat yang diberikan, karena karunia yang diberikan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk kita bisa menyimak ya sharing-sharing yang insya Allah nanti akan sampaikan ke teman-teman semuanya. Salam serta salam tak lupa kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang-terang pada hari ini. Insya Allah pada hari ini, pada materi yang pertama, akan bakal sharing seputar adab dan manajemen diri dalam Islam. Ya, ini landasan kepribadian Muslim sejati. Nanti di materi ini kita bakal ngebahas tentang adab secara keseluruhan, dan juga apa sih adab itu, bagaimana sih menumbuhkannya, bagaimana sih kita bisa mengetahuinya, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar sedikit tentang manajemen diri yang dipaparkan atau yang berlandaskan Islam. Boleh dilanjutkan di slide-nya? Oke. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di tema pertama ya, ini adalah adab. Yang pertama, secara istilah, adab itu dia punya definisi yaitu sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat, akal, dan fitrah dalam hubungan dengan Tuhan atau dengan Allah, diri sendiri, dan makhluk lainnya. Mungkin kita nggak asing dengan yang namanya, kalau misalnya teman-teman sering dengar ada namanya etika. Nah, kenapa di pematerian ini aku lebih senang buat ngangkat adab dibanding etika? Sebenarnya nggak ada yang salah sama etika ya, cuman kalau dari pembahasannya etika itu dia itu sesuai dengan atau berpatokan dengan di mana etika itu dijunjung gitu ya. Jadi setiap tanah atau di setiap daerah atau di setiap negara itu punya kode etik yang berbeda-beda gitu. Karena itu berdasarkan dengan kebudayaan, dengan kebiasaan, dan juga dengan budaya yang ada di sekitarnya gitu.
Tapi kalau adab ini disandarkan langsung kepada agama, kepada syariat gitu ya. Jadi ini bisa lebih universal kita mendalaminya. Lalu menurut Imam Al-Jahiz, salah satu ulama besar pada zamannya, adab ini menurut beliau adalah perpaduan antara ilmu dan akhlak yang baik, yaitu antara ilmu dan karakteristik yang baik. Boleh di next di slide selanjutnya. Nah, mengutip salah satu pemikir Muslim, yakni Syed Muhammad Naqib Alatas, beliau mengatakan atau mendefinisikan bahwa adab is the recognition and acknowledgement of the proper place of things in the order of creation, such that it leads to justice as a result of putting everything in its proper place. Jadi kalau menurut Syed Muhammad Naqib Alatas, kalau misalnya teman-teman penasaran beliau ini sosok seperti apa, teman-teman bisa coba sedikit riset tentang beliau. Karyanya sudah banyak, ini salah satunya dinukil dari bukunya Islam and Secularism yang diterbitkan pada tahun 1978. Beliau mendefinisikan bahwasannya adab itu adalah pengetahuan atau pengenalan, recognition, and acknowledgement, ilmu pengetahuan yang ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan tujuan ia diciptakan. Jadi kalau misalnya kita meletakkan sesuatu tepat dengan kegunaannya, tepat dengan maksudnya, maka itu pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif ya. Ini adalah terciptanya keadilan atau terciptanya hal-hal yang memang sesuai dengan tempatnya. Ya. Sama halnya adab itu seperti meletakkan hormat kepada orang yang tepat. Gitu ya. Kita menghormati kepada orang tua, kita hormat kepada dosen, kita hormat kepada yang lebih tua, kita hormat sama orang yang baik sama kita menempatkan sesuatu itu tepat pada tempatnya. Itulah yang didefinisikan sebagai adab menurut Syed Muhammad Naqib Alatas. Boleh di next selanjutnya. Lalu beliau juga memberikan pandangannya yakni bagaimana adab itu bisa diejawantahkan ke dalam kehidupan gitu ya. Nah, beliau mengedepankan bahwasannya yang bisa mengejawantahkan atau yang bisa memberikan dampak gitu ya, atau yang bisa mengajarkan adab itu adalah dengan pendidikan teman-teman semuanya. Jadi adab atau membentuk manusia yang beradab, nanti kita bahas membentuk manusia yang beradab atau manusia yang baik, itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan menurut Islam. Ya, jadi di sini beliau mengatakan adalah the aim of education in Islam is to produce a good man. The good man is a man who possess adab. That is the man who knows and acknowledge his proper place in relation to himself, to society, to the world, and ultimately to God. Jadi salah satu tujuan terbesar dari pendidikan menurut Islam itu adalah pendidikan itu bisa membentuk a good man, yaitu manusia yang baik, gitu ya. Nah, manusia yang baik itu seperti apa? Karena kita sebagai umat beragama, kita tahu bahwasannya manusia yang baik itu ya sesuai dengan apa-apa yang dititahkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sesuai dengan kapasitas kita, gitu ya. Jadi itu harus dengan hal yang beradab gitu. Mungkin teman-teman yang membedakan mungkin ya tujuan pendidikan Islam dan mungkin pendidikan di negara-negara lain atau mungkin di pemerintahan bahwasannya kalau pendidikan di negara lain atau di pemerintahan itu tujuannya bukan untuk memproduce a good man, tapi dia produce apa? Produce good citizen, gitu ya. Jadi perbedaan antara good man dan good citizen ini adalah negara itu mendidik pelajarnya untuk dia itu bisa taat sama peraturan negara yang ada gitu. Jadi kalau dalam agama kita, kalau misalnya orang good man, insya Allah itu udah pasti dia good citizen, dimanapun dia berada gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang good citizen, belum tentu dia good man. Jadi misalnya dalam pandangan kita, ada hal-hal yang diharamkan gitu ya. Tapi kan di regulasi negara-negara lain ada mungkin alkohol masih diperbolehkan dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak menyalahi aturan dari negara tersebut, tapi itu kan menyalahi aturan dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dengan kita mengikuti aturan yang sudah Allah berikan, maka insya Allah
good citizen pun akan bisa tercapai kalau kita bertujuan untuk kita menjadi good man ini. Dengan apa? Dengan kita belajar dengan baik dan kita sertakan dan kita tumbuhkan adab dalam hal-hal segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Boleh di next selanjutnya. Oke, untuk melatih adab atau untuk menumbuh kembangkan adab yang ada di diri kita, Syed Muhammad Naqib Alatas mengatakan ada 3 hal nih teman-teman. Ada disiplin akal, ada disiplin jiwa, dan ada disiplin sosial. Intelektual disiplin, spiritual disiplin, sama sosial disiplin. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam disiplin akal, kita itu sebenarnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah diberikan kapasitas untuk kita bisa punya kemampuan untuk berpikir benar dan kritis, gitu ya. Jadi jangan sampai pikiran kita kritis, tapi kita licik. Nah, ini nggak beradab. Gitu. Itu kita tidak memposisikan apa yang dianugerahkan Allah sama kita itu untuk hal-hal baik, gitu. Jadi tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita nggak boleh hanya pintar, tapi kita juga harus bijaksana. Nah, inilah salah satu hal yang hari ini tidak bisa dicapai sama kemajuan teknologi, terutama AI. AI itu bisa ngapain aja, tapi satu yang AI nggak punya. AI itu nggak bisa punya wisdom. Yang punya wisdom itu manusia. AI sampai kapanpun dia nggak akan punya kebijaksanaan gitu. Dia hanya menjalankan segala sesuatu sesuai dengan siapa yang mengoperasikannya gitu. Jadi pentingnya kita untuk beradab adalah pada akhirnya yang pertama di disiplin akal kita tuh jadi mengetahui bahwasanya apa-apa yang kita lakukan kita harus bijaksana dalam mengerjakannya dan kita harus bijaksana dalam menggunakan resource yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua adalah disiplin jiwa atau spiritual disiplin. Nah, ini maksudnya adalah kita itu diberi tools untuk kita bisa berlatih mengasah keikhlasan, kesabaran, dan juga sifat tawadu atau rendah hati. Jadi dari disiplin jiwa ini kita bisa memiliki jiwa yang bersih. Dan dari jiwa yang bersih itu kita bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Lalu yang kedua adalah disiplin sosial atau sosial disiplin. Salah satu contohnya adalah menghormati yang memang patut untuk dihormati gitu ya. Kita tidak mungkin dong menghormati seorang kriminal, tidak etis juga atau bisa dibilang tidak beradab juga. Kita tidak menempatkan posisi penghormatan kita kepada orang-orang yang memang harus dihormati gitu ya. Orang-orang seperti apa sih yang harus dihormati? Guru kita, para ulama kita, orang tua kita, dosen-dosen kita gitu ya. Dan lain sebagainya yang memang mempunyai andil atau yang dia itu punya kebermanfaatan untuk kita atau maupun untuk orang lain. Dan disiplin sosial ini adalah yang paling tinggi adalah bersikap adil terhadap sesama manusia. Ya. Bahkan dalam agama kita, di agama Islam kan katanya syumuliatul, yaitu artinya menyeluruh. Kita itu, Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk kasih sayang untuk kepada seluruh alam. Jadi bersikap adil terhadap sesama manusia, bukan hanya terhadap sama satu golongan. Bahkan kalau kita bersikap adil sama satu golongan, ya nggak adil buat yang lain. Jadi pada akhirnya kita dituntut manusia yang beradab itu adalah orang-orang yang bisa menempatkan sesuatu, yang bisa bersikap adil kepada siapapun itu, ya, kepada makhluk hidup lainnya, kepada manusia, kepada hewan dan lain sebagainya. Boleh di next selanjutnya. Nah, permasalahan kita hari ini di dunia Muslim yaitu adalah the loss of adab. Jadi problematika hari ini itu adalah the loss of adab. Makanya mungkin hari ini teman-teman sering sekali atau mungkin banyak sekali menemui kasus-kasus yang mana siswa udah nggak respect sama orang tuanya, siswa udah nggak respect sama gurunya, nggak respect sama yang lebih tua, nggak respect sama yang punya ilmu. Dan kebalikannya juga, ada orang yang punya jabatan tinggi, nggak respect sama orang yang lebih kecil, orang yang di atas nggak respect sama orang yang di bawah. Pada akhirnya kita mulai kehilangan adab ini, entah dari tatanan yang tertinggi maupun dari tatanan masyarakat yang terendah. Jadi makanya kenapa kalau menurut saya Muhammad Naqib Alatas, beliau berpendapat bahwasanya segala sesuatu corruption yang terjadi di dunia ini salah satunya adalah the loss of adab, di mana manusia-manusia atau bahkan seorang muslim
itu nggak bisa menempatkan sesuatu apa yang dia punya ataupun sesuatu yang bisa dikendalikan itu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan peruntukannya. Jadi tidak terjadi keseimbangan di sana karena uh, bahkan orang-orang Muslim itu tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya, tidak meletakkan atau tidak mengamanahkan seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Maka dari itu hari ini tuh kita bisa melihat banyaknya kekecauan yang timbul di dunia ini. Boleh di next selanjutnya? Oke, selanjutnya masih menurut Syed Muhammad Naqvi Palatas, knowledge must be taught and learned with adab. The loss of adab in the student and the teacher will bring about the corruption of knowledge. Jadi Syed Muhammad Naqvi Palatas ini memberikan bahwasannya ilmu itu harus bernilai positif dengan apa? Dengan dibarengi dengan yang namanya adab. Jadi kalau misalnya ilmu itu tidak dibarengi dengan adab, itu bakal mendatangkan corruption atau kerusakan atau kehancuran. Nah, ilmu itu kan istilahnya sebuah cahaya ya. Jadi yang berkaitan dengan ilmu itu harus bersih, harus sesuai, harus bisa beradab. Makanya di sini beliau mengatakan bahwasannya yang memberikan ilmu yakni guru dan yang menerima ilmu yakni murid itu harus menggunakan kacamata keberadaban gitu ya. Karena apa? Ilmu itu pada akhirnya kalau misalnya kita tidak beradab atau kita tidak etis, ilmu yang harusnya bersikap positif, yang bersifatnya positif itu bisa pada akhirnya disalahgunakan menjadi ilmu yang bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain gitu ya. Contohnya misalnya nuklir ya. Nuklir itu kalau misalnya kita pakai kacamata adab gitu ya, kita menempatkan keilmuan itu, nuklir itu sesuai dengan kemaslahatan manusia banyak, itu bisa digunakan untuk menjadi sumber energi terbarukan yang long last itu salah satunya. Tapi kalau misalnya keilmuan itu jatuh ke tangan yang tidak tepat, bisa digunakan untuk hal-hal lain yang bisa menghancurkan umat manusia yang lainnya gitu ya. Atau mungkin balik lagi, misalnya ilmu pertambangan gitu. Ilmu pertambangan ini bisa sangat menguntungkan loh, bisa menguntungkan buat halayak ramai gitu ya. Namun kalau misalnya tidak ditempatkan atau tidak diberikan kepada orang yang menggunakan kacamata adab dalam menggunakan ilmunya, maka kita bisa lihat hari ini seperti apa. Kita bisa lihat banyaknya manusia yang tamak gitu ya, yang tidak beradab pada akhirnya memanfaatkan hal-hal yang harusnya bisa berguna buat banyak orang, tapi pada akhirnya hanya bisa berguna untuk segelintir orang dan pada akhirnya banyak merugikan banyak orang. Gitu. Boleh di next selanjutnya. Selanjutnya, Zat Muhammad Naqvi Palatas berkata dalam sebuah bukunya yang sama di Islam and Secularism, the confusion and error in knowledge which has resulted in the corruption of thought and in the loss of adab and of justice in society. Jadi kalau misalnya di sekeliling kita ini sudah mulai banyak kebingungan atau salah dalam ilmu pengetahuan, yang tadi dihasilkan dari murid dan juga pengajar yang tidak beradab, maka itu bisa menghasilkan apa? Corruption dan hilangnya keadilan yang ada di dunia ini gitu. Jadi pada akhirnya teman-teman semuanya adab itu bukan seputar bagaimana kita melakukan sesuatu, tapi lebih besar lagi adab itu merupakan bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu, apa yang kita punya, apa yang kita bisa beri, potensi apa yang bisa kita berikan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niat baiknya. Boleh di next selanjutnya. Oke, itu seputar adab secara ringkas ya. Jadi teman-teman secara garis besar adab itu adalah bagaimana kita bisa meletakkan sesuatu, kita bisa memberikan manners tertentu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kapasitas kitanya. Lalu selanjutnya kita bakal membahas tentang manajemen diri ya. Boleh di next?
Untuk manajemen diri ini di slide awal saya akan membagi dua definisi. Salah satunya menurut Carnegie, salah satu penulis dan motivator dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwasannya secara ringkas manajemen diri itu adalah keterampilan mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan agar bisa menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Jadi, menurut beliau, manajemen diri ini adalah bagaimana kita bisa terampil atau kita bisa terbiasa untuk mengendalikan emosi kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Kenapa kita mesti kita mesti mengendalikan hal-hal tersebut, kita mengendalikan emosi kita mengendalikan pikiran kita, dan kita mengendalikan pikiran kita, karena tiga hal ini merupakan unsur-unsur yang akan berdampak besar terhadap kehidupan kita, gitu ya. Kalau misalnya emosi kita tidak stabil, pikiran kita carut marut, pada akhirnya kita bertindak hal yang nggak benar. Kita bisa merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, gitu ya. Nah, menurut beliau ini kan kita bisa mengkontrol atau kita bisa terampil mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan untuk apa? Untuk kita bisa menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana. Nah, jadi teman-teman yakini bahwasanya tantangan hidup itu nggak hanya hadir hari ini. Kalau misalnya teman-teman hidup sebagai sandwich generation atau generasi strawberry atau yang lain sebagainya, salah satu yang mungkin tepat untuk teman-teman lakuin adalah bagaimana teman-teman bisa berlatih untuk memanajemen diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita semua bisa mengendalikan emosi kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita yang pada akhirnya eh, tantangan-tantangan kehidupan itu harus dihadapi dengan bijaksana, dengan wisdom itu tadi. Dan kita harus meyakini bahwasannya tantangan hidup itu nggak baru hari ini ada kok, dan bukan cuma teman-teman yang mengalami tantangan hidup itu. Banyak orang lain yang mengalami tantangan hidup yang lainnya, dan juga banyak juga tantangan-tantangan yang mungkin teman-teman nggak ngerasakan, tapi orang lain juga rasakan. Pada akhirnya kita semua berjuang dengan perjuangan dan petualangannya masing-masing. Jadi insya Allah teman-teman kalaupun berjuang itu nggak sendirian. Boleh di next selanjutnya. Itu tadi menurut ilmuwan barat ya. Lalu selanjutnya itu aku sedikit menukil dari ulama Islam ya. Ya ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau kata beliau di karyanya Madaris As-Salikin, uh, manajemen diri itu adalah mengatur diri, dimulai dari mengatur hati. Barang siapa yang mampu menguasai hatinya, ia akan mampu menguasai amal dan waktunya, gitu ya. Kalau misalnya kita berkaca dari salah satu hadis Arba'in yang mengatakan bahwasanya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging, yang mana kalau misalnya segumpal daging itu bersih atau apa istilahnya ya, sehat gitu ya, maka sehatlah keseluruhan tubuhnya. Tapi kalau misalnya segumpal daging atau segumpal darah itu kotor atau sakit, maka kotor dan sakitlah seluruh tubuhnya. Kata Rasulullah SAW, segumpal darah dan segumpal daging itu adalah hati, teman-teman. Jadi kita bisa mengatur semuanya mulai dari hati kita. Kalau mungkin tadi tokoh Barat mendefinisikannya sebagai emosi, sebenarnya hampir-hampir mirip lah. Itu adalah hal yang pada akhirnya memang perlu kita manage ya, bagaimana kita bisa mengatur hati. Karena biasanya hal-hal yang kena ke kita, itu kena ke hati dulu, baru dia menjalar ke semuanya. Nggak mungkin teman-teman nangis tanpa sebab, tapi teman-teman pasti ngedenger misalnya ada orang ngebully gitu ya. Nggak mungkin orang belum dibully tapi udah nangis gitu. Jadi bully itu menyakiti hati dulu, pas hatinya sakit, baru tuh yang lain-lainnya ikut bereaksi, emosinya timbul, sedih, nangis, sakit hati, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang harus mulai diatur pertama adalah apa? Hati. Teman-teman semuanya, hati ini selain kita bisa bantu atur, kalau di salah satu riwayat mengatakan kita ada doa khusus gitu ya untuk bagaimana kita meminta agar Allah itu bisa meneguhkan hati kita untuk menjadi teguh di atas pendirian kita gitu. Dan kalau misalnya teman-teman pernah baca bukunya Henry Manampiring, Filosofi Teras, teman-teman harus memahami apa-apa saja sih yang bisa kita atur atau yang bisa kita manage, dan apa-apa yang kita nggak bisa atur atau itu di luar kendali kita. Itu. Jadi terkadang teman-teman kalau dalam buku itu Filosofi Teras, penulisnya itu mengatakan bahwasanya kebanyakan kita itu
sakit hati atau kita itu terdampak sama hal-hal yang tidak bisa kita atur gitu. Dan pada akhirnya lupa untuk mengatur hal-hal yang bisa kita atur. Yang kita bisa atur itu apa? Hati. Yang kita bisa atur itu apa? Emosi kita. Yang bisa kita atur itu apa? Tindakan kita. Yang bisa kita atur itu apa? Respon dari kita saat kita mengalami atau kita mendapatkan sebuah tindakan atau sebuah fenomena gitu ya. Jadi misalnya teman-teman semuanya, kenapa sih lingkungan luar gitu ya, itu menjadi faktor eksternal yang nggak bisa kita atur. Perumpamannya kayak gini teman-teman semuanya, ada dua pengusaha nih. Dua pengusaha ini punya kapasitas keilmuan yang sama, punya modal yang sama, lalu diberikan tempat berbisnis yang sama. Kira-kira rezekinya bakal sama nggak? Kira-kira konsumennya dalam jumlahnya akan sama nggak? Padahal inputnya sama semua loh. Keilmuannya sama, modalnya sama, diberikan tempat yang sama gitu dan lainnya. Apakah rezekinya akan sama? Enggak. Karena apa? Rezeki atau segala sesuatu di luar itu tuh bukan kita yang ngatur. Kita cuma bisa ngatur usaha kita. Kita hanya bisa mengatur hati kita. Kita tuh hanya bisa mengatur amal kita. Dan kita hanya bisa mengatur bagaimana kegiatan kita berkesinambungan sama waktu yang telah kita alokasikan. Gitu. Jadi pada akhirnya kita harus memahami teman-teman semuanya. Kadang banyak kita yang sakit hati atau kita bahkan stres sama hal-hal yang nggak bisa kita atur gitu. Atau bahkan kita stres gara-gara ada orang yang nggak suka sama kita. Padahal sebenarnya ya teman-teman semuanya, orang yang nggak suka sama kita ya gimana dong? Kalau kita udah berbuat baik sebaik-baiknya, tapi kalau orang nggak suka sama kita ya ya udah gitu. Pada akhirnya ya udah biarin aja. Itu bukan ranah kita buat bikin dia suka sama kita. Kalau kata Imam Syafi'i, ridho nas goyatun latudrok. Ridho manusia atau disukai manusia adalah sebuah tujuan yang mustahil untuk bisa dicapai. Ya, bahkan sebaik-baik manusia pun Rasulullah SAW itu masih banyak loh, masih ada orang yang nggak suka gitu. Atau mungkin name it lah teman-teman misalnya kenal tokoh Mahatma Gandhi lah. Let's say kalau misalnya teman-teman mau ngomongin seputar tokoh Mahatma Gandhi itu kan salah satu tokoh internasional yang bisa menghentikan apartheid uh, dengan cara non-violence, dengan tanpa angkat senjata. Mahatma Gandhi itu manusia paling damai gitu pada zamannya gitu ya. Tapi pada akhirnya apa? Mahatma Gandhi pasti ada yang nggak suka. Bahkan kan dalam sejarahnya Mahatma Gandhi juga dibunuh sama orang atau sama fansnya bahkan yang karena fansnya nggak suka Mahatma Gandhi itu berdamai dengan lawan politiknya. Nah jadi pada akhirnya teman-teman semuanya suka hal-hal yang di luar kita bisa kontrol, biarlah dia berlalu gitu, biarlah dia menghantam kita yang pada akhirnya kalau kata Panji Pragiwaksono ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada di waktu-waktu sulit, waktu-waktu berat, apalagi teman-teman mungkin ada yang baru masuk kuliah gitu ya, dan pasti baru masuk kuliah terus masuk ke lingkungan yang baru, beradaptasi jauh dari orang tua mungkin yang belum pernah berantau gitu ya, mungkin kesulitan bergaul dan lain sebagainya, teman-teman harus ingat bahwasannya teman-teman lah yang bisa membawa kemana jalan hidup teman-teman itu dibawa gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa berat, ada dua quotes yang mungkin aku bisa kasih gitu. Kalau kata Panji Pragiwaksono, tugas kita itu terkadang bukan buat menyelesaikan masalah, tapi buat bertahan gitu ya. Karena apa teman-teman? Ini nyambung ke quote selanjutnya. Dr. Fahridin Faiz pernah mengatakan bahwasannya kata beliau tuh ada satu kalimat yang kalau misalnya teman-teman lagi ngerasa berat banget, ini bisa dipegang. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa senang banget, ini bisa dipegang. Kata beliau apa satu kalimat itu? Satu kalimat itu adalah semua akan berlalu. Jadi maksudnya teman-teman semuanya, kepedihan yang kita rasakan, berat-berat yang kita rasakan gitu ya, kesulitan yang kita rasakan itu nggak abadi, itu pasti berlalu. Sama halnya dengan kebahagiaan yang kita rasakan, itu juga nggak abadi, itu pasti berlalu. Semua akan berlalu gitu. Jadi waktu kita ngerasa berat, kita punya mindset bahwasannya hal ini akan lewat. Kalau misalnya, jadi kita nggak putus asa gitu ya. Dan kalau misalnya kita lagi dapat kebahagiaan, atau kita dapat kemudahan, dapat kesenangan, itu membuat kita tidak lalai.
Karena kita meyakini bahwasanya kemudahan dan kesenangan ini juga pasti akan berlalu, gitu ya. Jadi kuncinya adalah kalau misalnya teman-teman berbicara perihal manajemen diri, silahkan fokus terhadap hal-hal yang teman-teman atau kita semua bisa atur gitu ya. Jangan mencoba mengatur angin karena kita nggak bisa ngatur angin, kita bukan avatar gitu kan. Yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa mengatur arah layar kemana kita akan pergi, gitu ya. Boleh di next mungkin selanjutnya. Ini baru sampai. Nah, ini ada beberapa tujuan manajemen diri teman-teman. Jadi tujuan manajemen diri ini bukan kita manajemen diri bukan untuk hal yang kosong, tapi ada maksudnya. Yang pertama adalah produktif. Teman-teman harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan produktif dan apa yang bisa dibedakan dengan sibuk. Kalau produktif itu kita dapat menggunakan semua sumber daya kita yang kita punya dengan maksimal dan efisien untuk itu tipu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, produktif itu kata kuncinya adalah kita menggunakan sumber daya yang kita punya dengan maksimal, efisien, dan itu menghasilkan manfaat, gitu ya. Kadang kalau orang sibuk, dia nggak ngasilin apa-apa, tapi capek-capek aja. Jadi pastikan teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa sibuk, pastikan itu sibuk-sibuk yang produktif ya. Nah, gimana caranya? Salah satunya dengan manajemen diri. Lalu ada disiplin. Jadi disiplin itu kita terlatih untuk bagaimana dapat menjadi lebih tekun, rapi dalam tiap urusan, serta kita berkomitmen dengan yang kita lakukan. Kadang teman-teman di kehidupan kampus disiplin ini susah karena apa? Karena nggak ada yang ngehukum, gitu ya. Ada mungkin kalau kegiatan di kampus adalah yang ngehukum entah kakak tingkatnya, entah dosennya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, nggak ada yang ngehukum kecuali diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya nggak bangun pagi, siapa yang mau bangunin? Siapa yang mau marah-marahin? Nggak ada biasanya, apalagi teman-teman orang-orang rantau gitu ya. Kalau misalnya nggak sarapan, terus tiba-tiba mah dan lain sebagainya karena misalnya teman-teman punya riwayat mah, siapa yang bisa marahin? Nggak ada, selain siapa diri sendiri. Jadi inilah salah satu challenge juga ya, ketika mulai masuk di kehidupan kampus gitu ya, teman-teman harus bisa memanage waktunya, memanage kegiatannya sesuai dengan kemampuannya gitu ya, dan juga sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang selanjutnya ada terkendali. Nah, kita dapat menjadi lebih tenang dalam memutuskan sesuatu. Jadi terkendali itu setelah kita tadi sudah belajar bagaimana cara kita mengatasi emosi kita, menstabilkan hati kita gitu ya dan lain sebagainya. Kita tuh bisa jadi lebih terkendali. Kita tuh bisa memutuskan sesuatu itu berdasarkan hal-hal atau poin-poin yang bisa kita pertimbangkan, bukan hanya emosi belaka, gitu ya. Tidak mudah tersulut emosi sesaat dan mampu mengontrol hawa nafsu. Tadi ada beberapa poin yang lupa aku sampaikan. Uh, Perkara hati, teman-teman semuanya, kita nggak bisa menolak ya. Kita tuh nggak bisa menolak hal-hal buruk apa gitu ya yang kita dapat di kehidupan kita gitu. Kan ada ungkapannya bahwasannya gak ada hari sial di tanggalan gitu, nggak pernah ada hari sial di tanggalan gitu. Hari sial tuh ya istilahnya unknown gitu, tiba-tiba gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa lapang dalam menerima ujian-ujian itu? Salah satu adalah bagaimana caranya melapangkan hati. Caranya gimana? Kalau di agama kita tuh ada rekomendasi sholat, zikir gitu ya, zikrullah, mengingat-ingat lagi Allah. Tipsnya misalnya teman-teman subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, teman-teman sebutkan itu terus teman-teman renungi artinya gitu ya. Gitu. Perumpamannya adalah hati yang lapang itu berguna sekali untuk menampung kapasitas apa ya fenomena-fenomena yang teman-teman hadapi gitu ya. Perumpamannya adalah hati itu ibarat lahan parkir teman-teman semuanya. Semakin banyak kalau misal lahan parkirnya kecil, berarti makin dikit tuh mobil dan motor yang bisa ditampung. Tapi kalau misalnya sempit gitu kan, biasanya pengendara motor, pengendara mobil itu kan suka emosian gitu ya.
Nah, bagaimana caranya? Ya kita tuh nggak bisa ngatur mereka untuk cepat-cepat keluar dari lahan parkir itu karena memang mungkin kebutuhannya masih lama. Jadi solusinya adalah kita bisa memperluas lahan parkirnya. Atau dalam hal ini kita bisa memperluas hati kita untuk pada akhirnya apa? Kita bisa menampung emosi-emosi itu dan kita bisa memproses terlebih dahulu emosi-emosi itu sebelum kita keluarkan kembali untuk ketenangan jiwa kita. Oke, kita kembali lagi ke tujuan. Dan yang selanjutnya ada seimbang. Seimbang itu fisik, mental, emosi, sosial, dan spiritual. Itu mencapai titik seimbang dan bisa saling support dalam menjalani kehidupan dunia yang naik turun. Nah, teman-teman semuanya jangan jangan berpikiran bahwasannya faktor-faktor yang ini itu tidak apa namanya tidak berurusan atau tidak berkaitan dengan kehidupan teman-teman. Sangat berkaitan loh. Kalau misalnya orang lagi no motivation aja mau ngerjain tugas itu nggak bisa loh, ya nggak sih? Atau mungkin kalau orang sakit fisiknya lemah gitu ya, nggak bisa tuh ngerjain banyak hal. Atau mungkin kalau lagi emosian gitu ya, nggak bisa tuh pasti semuanya pada akhirnya bakal keganggu, entah spiritualnya, entah sosialnya karena emosian jadi senggol bacok gitu meskipun itu sama sahabatnya atau sama teman dekatnya. Oke ya. Jadi dengan manajemen diri ini kita bisa menyeimbangkan nih faktor-faktor penting ini yang pada akhirnya bisa membantu kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan bijaksana. Boleh di next selanjutnya. Oke, ini ada beberapa prinsip-prinsip bagaimana kita bisa memanage diri kita atau kita bisa memanajemen diri kita. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Bagaimana sih kita kita bisa mengatur sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang mau diatur gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Pahami kekuatan kita dan pahami kelemahan diri kita. Pada akhirnya teman-teman harus legowo gitu ya, atau sabar, atau pada akhirnya teman-teman itu bisa memahami bahwasannya teman-teman itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Jangan sampai kita menafikan bahwa kekurangan-kekurangan ini kita miliki. Kekurangan-kekurangan ini pada akhirnya sebenarnya bukan menjadi satu-satunya nilai negatif yang kita punya kok. Tapi kalau misalnya kita bisa memanage hal itu, kekurangan-kekurangan kita itu mungkin bisa jadi opportunity juga buat kita pada akhirnya. Jadi teman-teman kenali diri sendiri, silakan teman-teman, metodenya banyak. Entah mungkin teman-teman mungkin mau ke psikolog langsung atau mungkin teman-teman mau mendapatkan input dari banyak orang gitu ya, silakan tanya orang terdekat, tanya orang tua, tanya adik kakak gitu ya, atau tanya sahabat. Karena selain mirroring, selain muhasabah gitu ya, penting juga kita menanyakan pendapat orang lain. Karena gini teman-teman semuanya, teman-teman mungkin tahu, pasti tahu deh, ada Cristiano Ronaldo atau Messi, Lionel Messi, yang dia itu pemain sepak bola paling hebat gitu, paling jago. Satu lagi ada Muhammad Ali, legenda tinju dunia internasional. Tiga orang ini, meskipun udah sehebat itu, mereka tuh masih butuh pelatih. Tau. Ronaldo masih butuh pelatih kebugaran, dan masih masih butuh pelatih kebugaran. Muhammad Ali masih butuh pelatih tinju, gitu kan. Kenapa mereka butuh pelatih? Padahal mereka itu orang yang udah expert, orang yang udah luar biasa hebat, orang yang udah biasa, sudah diakui keahliannya, kejagoannya gitu. Kenapa? Di setiap diri kita itu ada yang namanya blind spot. Kalau misalnya teman-teman suka berkendara gitu ya, berkendara terus nemu truk besar, truk Pertamina, biasanya Anda berada di posisi blind spot, supir tidak bisa melihat Anda. Nah, itu tuh salah satunya. Jadi supir kita yang mendrive diri kita nggak bisa ngeliat blind spot kita. Tapi orang lain bisa ngeliat blind spot kita. Nah, kita harus punya hati yang besar untuk bisa menerima bahwasannya kita punya kekurangan-kekurangan lain yang kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Gitu ya. Dan mungkin kita punya kelebihan yang kita nggak tahu, tapi orang lain juga tahu. Jadi kenalilah diri kita. Lalu yang kedua adalah tetapkan tujuan. Tujuan ini bisa masuk jangka pendek maupun jangka panjang ya teman-teman semuanya. Jadi setelah kita mengenali diri kita tahu nih kemana arah yang akan kita mau tuju, kemana hal baik yang mau kita capai, kemana cita-cita yang mau kita perjuangkan, gitu ya. Jadi biar kita nggak ke bawah arus gitu.
Sekarang ke bawah arus itu nggak oke juga karena kalau misalnya kita ke bawah arus itu selalu dia tuh jalan ke dataran yang lebih rendah gitu teman-teman semua. Dan pada akhirnya bisa berakhir ke selokan-selokan yang kotor dan sebagainya. Dan kita nggak mau kayak gitu ya. Itu. Lalu selanjutnya adalah disiplin dan konsisten. Maksudnya disiplin dan konsisten di sini teman-teman semuanya adalah kita bisa membiasakan kebiasaan baik gitu ya. Dan disiplin dan konsisten ini memang bukan perbuatan yang timbul di satu malam gitu ya. Jadi misalnya besok aku mau rajin olahraga, besok aku mau ini, besok aku mau itu. Jadi pada akhirnya kita mengetahui bahwasannya disiplin itu penting dan ini bukan pekerjaan satu malam aja gitu ya teman-teman semuanya. Ini harus dilatih dan wajib dilatih. Kalau misalnya nggak dilatih, pada akhirnya disiplin dan konsistensi ini nggak ada sama sekali. Nggak bisa ini ya, nggak bisa muncul di kehidupan kita sebenarnya. Oke, masuk lah. Oke ya, balik lagi. Jadi disiplin dan konsisten harus dilatih. Nggak bisa nggak dilatih. Nggak bisa disiplin itu terjadi dalam satu malam. Nggak mungkin. Bahkan dalam latihannya mungkin kita tuh naik turun semangatnya. Kadang kita disiplin dan konsisten, kadang enggak. Gitu ya. Jadi disiplin dan konsisten itu harus dilatih. Bagaimana melatihnya? Pertama silakan latih mandiri. Kedua carilah orang-orang yang punya tujuan yang sama. Gitu ya. Jadi pada akhirnya kita tuh nggak ngejar ngejar cita-cita kita tuh sendiri enggak, tapi kita bisa ngejarnya bareng-bareng. Lalu yang selanjutnya adalah evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu setelah kita melakukan tadi nih, kenali diri, kita tahu tujuannya, disiplin, kita udah konsisten, terus kita evaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang bisa ditingkatkan lagi, apa sih yang harus kita hilangkan, apa sih yang harus kita uh, kasih effort lebih, gitu ya. Jadi evaluasi diri. Pentingnya tertulis, silakan teman-teman mungkin banyak modul-modul atau mungkin banyak apa istilahnya ya, template-template draft-draft yang bisa teman-teman ambil dan bisa teman-teman pakai untuk evaluasi diri. Lalu yang terakhir adalah keseimbangan. Nah, teman-teman semuanya, keseimbangan ini penting apa? Karena pada akhirnya kita nggak bisa nih menonjolkan satu faktor aja. Jadi semuanya itu harus berjalan berkesinambungan. Untuk kita harus berjalan bersama-sama sesuai porsinya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang gitu. Jadi karena tadi keseimbangan itu kan dia pada akhirnya bisa memberikan kita apa ya namanya? Bisa memberikan kita jasmani, rohani, akal, sosial yang seimbang, yang itu pada akhirnya juga mensupport kita untuk bisa mencapai apa yang kita tuju gitu ya. Boleh di next selanjutnya. Nah, ini ada salah satu pendapat dari salah satu ulama kontemporer, yakni Syekh Yusuf Al-Qardawi. Jadi seorang muslim harus mengendalikan dirinya dengan iman dan adab, bukan dengan hawa nafsunya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa beliau mengatakan bahwa seorang muslim itu harus mengendalikan dirinya itu dengan iman dan adab? Kenapa? Iman dan adab ini menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis, gitu ya, atau tidak perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus sama kita yang dikendalikan sama hawa nafsu. Pada akhirnya teman-teman semuanya Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang kuat itu bukan orang yang kuat bergulat ya, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menghadapi hawa nafsunya. Nah, kadang hawa nafsu ini juga cepat ya teman-teman semua. Mengambil alih tubuh itu bisa cepat. Jadi pada akhirnya bagaimana bagaimana kita pada akhirnya bisa senantiasa menjaga iman kita, dan pada akhirnya kita bisa memanage diri kita untuk tetap berada dalam manajemen diri yang kita lakukan sepanjang hayat ini. Boleh di next selanjutnya.
Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya teman-teman semuanya seputar adab, seputar manajemen diri. Pada akhirnya hal-hal tersebut itu bisa membentuk kita karakter Muslim yang bisa bersungguh-sungguh kita tertib dalam urusan kita. Kita bisa memberikan pos-pos kegiatan dan waktu-waktunya. Kita bisa pandai menjaga waktu kita karena waktu kita itu sangat berharga teman-teman. Waktu kita tuh nggak bisa diulang. Penyesalan selalu datang terakhir, jadi jangan sampai kita menyesal di waktu-waktu senja kita. Jadi bagaimana pada akhirnya kita bisa mengatur waktu kita dengan memanajemen diri tadi, dan pada akhirnya kita bisa bersungguh-sungguh atas apa yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa akan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Kang Amir atas pematerian yang sangat insightful-nya. Baik, kepada Akang Teteh Mentor, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Kang Amir sebelumnya, dipersilahkan ya. Baik, apakah dari Akang Teteh Mentor lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan sebelumnya? Baik, jika dari Akang Teteh Mentor semuanya dirasa sudah cukup atas pematerian yang sudah disampaikan, mungkin untuk sesi pematerian untuk para mentor kali ini dicukupkan sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Amir atas pematerian yang sangat berharga dan juga bermanfaat bagi kita semua. Semoga mungkin mahasiswa baru nanti bisa mengimplementasikan dan juga mengaplikasikan seluruh ilmu yang sudah Akang berikan di kehidupan sehari-hari. Baik, jika dari Kang Amir sendiri ada kegiatan atau hal lainnya, mungkin dipersilakan untuk live Zoom-nya Kang. Terima kasih banyak Kang sebelumnya. Iya, makasih banyak. Izin duluan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang.